Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syang Aisyah Loralova, absen 32 dari kelas 11 B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam pembentukan negara, pengakuan dari negara-negara lain merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan kemerdekaan tersebut diakui secara internasional. Seperti diketahui, dalam pembentukan suatu negara ada dua unsur penting, yaitu seperti unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif berkaitan dengan wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, sedangkan unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain. Berikut ini adalah beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia, di antaranya Mesir, India, Palestina, Australia, dan Vatikan. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan de facto Mesir pada 22 Maret 1946 didorong kuat oleh Ikhwanul Muslimin, pimpinan Hasan al-Banna yang menentang kolonialisme Barat. Atas seruan Mesir, Liga Arab ikut mengakui Indonesia sebagai negara merdeka pada 18 November 1946 karena ikatan keagamaan dan persaudaraan. Pada 15 Maret 1947, Mesir mengutus diplomat Muhammad Abdul Mun'im untuk menyerahkan surat pengakuan kedaulatan, diikuti kunjungan balasan delegasi Indonesia ke Kairo. Meskipun Belanda menolak pengakuan ini dan mengancam Mesir, tekad Mesir tak goyah. Misi diplomatik kedua Indonesia pada 26 April 1947 dipimpin Sultan Syahrir berhasil meyakini Mesir dan Liga Arab untuk memberikan pengakuan de jure pada 10 Juni 1947, menjadikan Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatan penuh Indonesia. Yang kedua, simpati India atas kemerdekaan Indonesia dimulai dengan diplomasi beras Syahrir pada 19 Mei 1946, di mana Indonesia memberikan bantuan beras kepada India di Probolinggo. Peristiwa ini menjadi simbol awal hubungan bilateral kedua negara. Saat agresi militer satu Belanda pada Juli 1947, India menjadi negara yang paling vokal mengecam aksi tersebut. India membawa masalah ini ke PBB pada Agustus 1947, menundul Belanda melakukan agresi terhadap negara berdaulat. Dukungan India berlanjut saat agresi militer 2 pada 19 Desember 1948 ketika Indonesia terisolasi. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pemerintahan penerbangan Biju Patnaik untuk membantu diplomat negara Indonesia termasuk Sultan Syahrir, A.A. Maramis, Sudarsono, dan L.N. Palar keluar dari blokade Belanda. Setelah agresi militer 2 dan penawaran Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Penggasihan, Indonesia Government in Exile di New Delhi, India. Melalui telegram rahasia, Nehru menyatakan siap mendukung pemerintahan darurat ini. Pada 20-23 Januari 1949, Nehru mengadakan konferensi Asia Conference di New Delhi yang diikuti 21 negara. Konferensi ini menghasilkan 4 tuntutan, yaitu mengalihkan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau luar negeri paling lambat pada 15 Maret 1949, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat pada 1 Januari 1950. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengumumkan resolusi kepada Indonesia dan Belanda dengan isi sebagai berikut. Mendesak Belanda agar segera dan sungguh-sungguh menghentikan operasi militer di Indonesia, mendesak Belanda agar membebaskan tanpa syarat presiden dan wakil presiden, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menganjurkan Indonesia dan Belanda membuka kembali perundingan hasil persetujuan Ringgajati dan Renville, membentuk dan memilih Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat paling lambat 1 Juli 1949, dan mengubah Komisi 3 Negara menjadi United Nation Commission for Indonesia. Selanjutnya ada Palestina. Dukungan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia sudah ada sebelum proklamasi 17 Agustus 1945.
setelah janji Koiso pada 7 September 1944 yang menjadikan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Amin Al-Husseini, Mufti Besar Palestina, segera mengucapkan selamat. Melalui Radio Berlin, ia bahkan mengajak seluruh negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia, disiarkan 2 hari berturut-turut. Selain itu, Muhammad Ali Taher, seorang saudagar kaya Palestina, menunjukkan dukungan nyata dengan menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada Indonesia tanpa meminta tanda bukti. Ia berharap bantuan ini dapat menenangkan perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, gelombang demonstrasi solidaritas dari rakyat Timur Tengah muncul untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Australia. Australia dan Indonesia mempunyai hubungan baik sejak awal abad ke-20, terutama karena banyak pelaut Indonesia yang bekerja di sana. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, diskriminasi terhadap pelaut Indonesia oleh perusahaan Belanda memicu simpati Australia. Pekerja di Australia seperti Australian Seamen's Union in Sydney dan Waterside Worker Federation melakukan protes, bahkan hingga aksi Black Band yang memblokir logistik militer Belanda ke Indonesia. Mereka juga membantu pelaut Indonesia dan Sentral Komite Indonesia Merdeka turut berkampanye. Saat agresi militer satu terjadi, Australia menjadi salah satu negara yang lantang menyuarakan kasus ini di Dewan Keamanan PBB. Bahkan, Australia mengirimkan delegasinya dalam perundingan Rheinfeld untuk mendukung kepentingan Indonesia. Yang terakhir adalah negara Vatikan. Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 Juli 1947. Suatu langkah penting mengingat pengaruhnya di Eropa dan Amerika. Hubungan baik ini terjalin sebelumnya, seperti dengan pengangkatan MRG Albertus Soji Pranata sebagai Vikaris Apostolik di Semarang pada 1940. Keputusan Vatikan didasari kesamaan prinsip dengan Indonesia, yaitu anti-ateisme, dukungan terhadap perdamaian dunia, kerukunan antarumat beragama, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Pengakuan ini ditandai dengan pembukaan kedaulatan Vatikan di Jakarta, Apostolic Delegate, dan penugasan Georges Marie Joseph sebagai duta besar. Langkah Vatikan ini mengejutkan dunia dan bertujuan mendorong negara-negara Katolik lainnya untuk mengakui Indonesia. Vatikan juga mendesak negara-negara Eropa dan Amerika untuk menekan PBB agar segera menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, selaras dengan perjuangan diplomasi Indonesia. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.